Apakah sebuah palu sakti mampu menyelamatkan sang pemilik dari lilitan utang? Jawabannya di film Ketok Magic yang akan tayang di bioskop bulan depan untuk Anda. Jadi film drama komedi yang dibintangi Dodit Mulyanto, Ananta Rispo, Arif Didu, dan juga Tara Budiman ini pemirsa menyuguhkan tema yang relate dengan kehidupan sehari-hari, yakni soal perjuangan hidup dan soal persahabatan. Showbiz berkesempatan ngobrol langsung dengan Dodit Mulyanto serta sang sutradara Yogi S. Calam. Kita akan simak keseruan obrolan Arneta Butar-Butar dengan mereka. Pemirsa Showbiz Metro TV, di tangan sebuah montir, palu menjadi alat untuk pembetul bodi mobil. Nah, kalau di tangan sutradara Yogi S. Calam, palu ini berubah menjadi benda penuh fantasi. Sudah hadir bersama kami sutradara Yogi S. Calam dan juga komika terkenal Mas Dodit. Selamat siang. Halo Mas, apa kabar? Sehat? Sehat? Gemes banget sehat. Mas Yogi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mau tanya dulu ke Mas Dodit nih, pernah nggak Mas terpikirkan untuk merubah image brandingnya dari seorang separuh komika, separuh aktor menjadi full aktor gitu dengan melepas image komika, image lucu. Pernah terpikirkan nggak Mas? Enggak. Karena saya pengen jadi komika dan jadi aktor. Enggak bisa milih. Nggak bisa milih? Ya tergantung jobnya. Disuruh syuting ya syuting, suruh stand up ya stand up gitu. Oke. Nah, Mas Dodit ini kan persaingan, ya bisa dikatakan persaingan ya. Para komika juga banyak nih yang melebarkan sayapnya ke perfilman, industri sineas gitu. Betul. Ini sebenarnya saingan atau gimana sih Mas? Atau janjian? Jadi ini bukan persaingan karena contoh aja di film ini. Selain saya sebagai komedi, tapi di film ini sangat-sangat mengeksploitasi dan menjual ketampanan saya. Ay, luar biasa sekali. Nih, ini siapa nih yang paling ganteng? Nggak ada. Padahal saya mau jawab Mas Dodit. Ya aku. Jadi memang di film ini saya sangat dieksploitasi. Banyak scene-scene saya itu yang slow-mo mengekspos paras saya. Yang lainnya itu di belakang-belakang gitu. Jadi background saya. Jadi kalau teman-teman komik yang lain saya amat sangat tidak tersaingi. Tadi Mas Dodit sebutin nggak mau melepas branding komika karena tergantung job panggilan. Iya. Selain hal itu yang latar belakangi Mas Dodit mau ikut panggilan dari Mas Yogi untuk join di Ketok Magic itu apa Mas? Aku lihat sinopsisnya sangat menantang. Menantang? Apa yang menantang? Bagaimana ini sebuah palu? Apa ini? Nah, aku takutnya spoiler ya. Jadi karena di sini terjadi banyak keseruan. Di sini aku yang seru di film ini, biasanya di film lain tuh aku menjadi diri sendiri. Kalau di sini enggak? Di sini aku aktingku tumbuh. Aku menjadi di film ini aku lebih dewasa, lebih wise, charming gitu. Kalau charming kan tiap saat Mas. Ya, di sini aku sangat bertumbuh, aktingku itu beda dari film-filmku sebelumnya karena aku udah 11 tahun di dunia film ini. Oh iya 11 tahun ya. Jadi aku dari berbagai pengalaman gitu, ini aktingku di sini sangat dilatih gitu ya Mas ya. Oke. Nah, Mas Yogi. Banget aku. Kalah yang lain ya Mas Yogi. Nah Mas Yogi, ini tadi sudah di-spill dikit sama Mas Dodit nih terkait palu. Sebenarnya apa sih, kenapa sih tertarik ngambil palu dan kenapa tertarik latar belakang ceritanya ini sebuah bengkel dan Ketok Magic? Aku waktu itu dihubungin sama produser Pak Handoko gitu ya. Beliau ngubungin aku dan ngasih tahu kalau beliau mau produksi film yang berjudul Ketok Magic. Oke, terus akhirnya begitu dengar Ketok Magic tuh, aku ngerasa oke, ini kayak menarik banget nih karena ya aku belum tahu awalnya cerita yang mau dikembangin seperti apa gitu ya. Akhirnya setelah ketemu sama beliau terus meeting gitu, terus akhirnya beliau ngasih tahu pengennya apa, terus akhirnya juga ngobrol, terus aku juga dikasih kebebasan untuk mendevelop ceritanya gitu ya sesuai dengan yang aku mau, tapi bukan berarti sedialis. Itu juga aku sangat open ketika diskusi bareng produser, bareng juga pemain gitu ya di perjalanannya. Terus akhirnya setelah aku develop, terus kita bikin riset gitu ya, akhirnya menemukan bahwa hal yang paling penting di Ketok Magic itu apa sih? Ya toolsnya kan, alatnya kan. Akhirnya kami ketemulah si palu Ketok Magic ini. Terus lagi di perjalanannya ketika kita mendevelop ceritanya, terus kami tahulah palu Ketok Magic itu ada bermacam-macam bentuk dan segala macamnya. Terus akhirnya kita kepikiran, oke, ketika kita ngomongin Ketok Magic,
magic kan bayanganku tuh penonton pasti akan bertanya-tanya gitu, apa sih yang magic dari ketok magic itu. Akhirnya setelah meeting dengan jajaran produser, meeting juga dengan tim gitu ya, terus akhirnya keluarlah ide bahwa oke, berarti ketika kita ngomongin ketok magic dan yang utama alatnya adalah palu. Nah, palunya ini harus jadi sesuatu gitu. Makanya keluarlah ide membuat palunya ketok magic se-magic itu gitu, supaya nantinya tuh palu ini bisa jadi benda yang sangat penting gitu di perjalanan ceritanya gitu. Kan kalau kita lihat teaser yang baru luncur hari ini mengangkat konsep sebenarnya terkait konflik yang terjadi di masyarakat, pinjol. Apakah itu sebagai satir juga untuk kondisi yang saat ini, dan kalau kita gambarkan itu adalah keajaiban, fantasi. Apakah ini sebagai salah satu cara Mas Yogi untuk mengekspresikan masyarakat ini perlu keajaiban untuk keluar dari kondisi yang saat ini terjadi di tengah masyarakat, atau gimana, Mas? Isu yang paling mungkin sering aku dengar di lingkunganku, di sosial media dan di apa namanya media-media gitu ya, itu pinjol tuh jadi salah satu isu yang sangat penting gitu sekarang. Nah, melalui film ini aku juga pengen ngasih lihat bahwa jeratan-jeratan pinjol ini juga sangat bahaya, dan aku juga pengen ngasih lihat bahwa kalau memang kitanya pengen ingin menyudahi atau ingin memutus rantai jeratan dari si pinjol ini, ya tentunya kita membutuhkan usaha dan juga kerja keras gitu dari diri kita sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah pinjol itu. Terus juga ketika ngomongin hal-hal magic, sebenarnya enggak sih. Hal magic tuh menurutku kita pada dasarnya tuh mendapatkan anugerah dari Tuhan banyak lah. Bahkan menurutku ya, tiap hari kita bisa bangun aja tuh suatu magic gitu. Betul. Karena hal-hal magic tuh belum tentu hal yang besar, tapi tanpa kita sadari bahkan hal-hal kecil itu menurutku tuh jadi hal yang magic yang kita dapatkan tiap hari kalau kita punya kesadaran itu. Oke, luar biasa sekali Mas maknanya ya. Oke, Mas Dodit, kita ke Mas Dodit lagi. Ini kan tadi Mas Dodit bilang di Ketok Magic ini Mas Dodit itu dipaksa menjadi dewasa, dan biasanya kalau di film-film lain itu menjadi diri sendiri. Ada batasan-batasan yang Mas Dodit terapkan nggak untuk melatih lagi karakter, developing karakternya ini jadi seorang Saget ya di sini Ya, sebagai Saget ya? Enggak, kita ngobrol-ngobrol terus Oke. selayaknya teman, selayaknya sahabat, biar nanti waktu acting itu kita benar-benar nggak ada hal yang baper, karena Rispo kan aktor ya, aktor magang ya. Jadi dan dia harus drama, nggak boleh komedi. Sampai akhirnya ada adegan yang kita drama banget dan Rispo salah-salah. Dan itu adegannya menceritakan Rispo harus ditampar, aku tampar. Ketika aku namparnya acting itu selalu nggak dapat, akhirnya aku tampar beneran. Karena udah berkali-kali ekspresinya nggak dapat, akhirnya aku kencengin aja. Oh wow, itu sebenarnya dendam juga nggak sih? Enggak, lebih ke kesel. Itu udah malam, nggak kelar-kelar, terus ini harus nampar. Yes. Dan tapi ya hasilnya jadi bagus banget gitu kan. Rispo pun terlihat kaget awalnya gitu ketika ditampar beneran. Kiri atas 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak, boleh kasih tepuk tangan. Setelah take itu aku bilang oke, yang ini aku suka Choice masternya. bagus. Jadi kita patokannya adalah shot yang master barusan ya, Mas Dodit mukul beneran. Benernya pesan apa yang ingin disampaikan dari sosok Saget ini ke para penonton yang nanti 13 Agustus hadir, dan setelah keluar dari bioskop, setelah selesai nonton, pesan apa yang ingin disampaikan dari sosok Saget? Mungkin Anda pernah jatuh, tapi dengan adanya 3 sekawan ini yang akan mencontohkan suatu kebangkitan dan keberhasilan. Luar biasa sekali. Mas Yogi, Yes. apa kira-kira yang dibayangkan Mas Yogi kalau nanti penonton sudah selesai nonton di 13 Agustus keluar dari bioskop? Mungkin ini ya, soal dalam hidup pasti kita pernah melakukan kesalahan atau kita pernah membuat sesuatu yang mungkin tidak memuaskan gitu ya. Tapi mungkin setelah nonton film ini tuh kita jadi tahu bahwa nggak semua hal yang rusak tuh tidak bisa diperbaiki. Tapi balik lagi kalau di film Ketok Magic dengan adanya palu ajaib itu mencontohkan bahwa hal yang mungkin
tadinya terlihat kurang baik atau hal yang buruk itu bisa diperbaiki kok. Tapi dengan catatan kitanya juga mau berusaha untuk merubah itu. Nah, kita harus berusaha dan tidak mungkin selamanya terpuruk. Yes. Seperti itu ya. Oke, terima kasih waktunya Mas Yogi dan Mas Dodit. Sarang hieu. Terima kasih. Tentunya saksikan Ketok Magic 13 Agustus. Yeay, 13 Agustus di seluruh bioskop Indonesia. Dan demikian episode Showbiz Metro TV kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.